sebuah konferensi Alkitab, seorang profesor bernama Ludwig Kofwischen dari University Wesenheim di Germany dipercayakan untuk menyampaikan makalahnya, yaitu tentang doktrin Paulus tentang pembenaran oleh iman. Pembenaran oleh iman. Di dalam 1 jam, dia telah mengupas dan menyampaikan pembahasannya dengan begitu baik dan jelas. Saudara dan saudari, pada akhirnya orang mendengar kuliah itu begitu senang, begitu mengerti apa yang disampaikan oleh profesor ini. Ada orang yang mengatakan sekiranya Rasul Paulus ada pada waktu itu, dia mungkin berkata kepada Profesor Kofwischen ini, wah, kamu telah menjelaskan doktrin tentang pembenaran oleh iman ini dengan cukup jelas dan menurut apa yang saya pikirkan. Tetapi saudara, setelah dia menyampaikan makalahnya ini, orang bertepuk tangan dengan gemuruh. Lalu profesor ini berkata, kamu tahu, semua ini atau semua kata-kata ini adalah kosong. Atau dalam bahasa Indonesia, semua ini adalah omong kosong. Atau dalam bahasa Inggris, dia mengatakan, but you know of course that this is all nonsense. Memang dia mengajar tentang doktrin pembenaran oleh Paulus ini sebagai profesor, namun dia bukan seorang Kristen, orang yang percaya. Tetapi istrinya seorang yang percaya. Ada seorang yang bertanya kepada istrinya, Mrs. Kofwischen, bagaimana pendapatmu tentang apa yang disampaikan tadi? Dia katakan, saya minta maaf, kepekaran saya adalah di dalam bidang kemis atau chemistry. Tetapi katanya, air mata sudah mulai mengalir dari matanya. Tetapi katanya, saya tahu bahwa Yesus telah melakukan semuanya bagi kita. Saudara dan saudari, dua perspektif ini tentang iman kita atau tentang siapakah Yesus itu menurut kita. Jadi pada pagi ini saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat bagian firman Tuhan ini. Yang bertema, menurut kamu, siapakah aku? Menurut kamu, siapakah aku? Ini diambil dari Matius 16 ayat 13 sampai 17.
Mari kita membaca bahagian firman Tuhan ini. 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang daripada nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Saudara, Yesus menyanyikan suatu pertanyaan yang bersifat pribadi dan sangat dalam. Bersifat pribadi dan sangat dalam. Menurut kamu, siapakah aku? Ini bertanya pada kamu ya. Menurut kamu, siapakah aku? Yesus bertanya. Pertanyaan ini bukan siapa kamu pikir Yesus itu. Not what you think who Jesus is. Apa yang kamu pikirkan siapa Yesus itu, atau apa dunia katakan. What the world tells you about who Jesus is. Siapakah Yesus itu? Tetapi siapakah Yesus menurut Anda? Pertanyaan ini sangat relevan untuk masa sekarang dibandingkan masa-masa dahulu atau sebelum ini. Walaupun pertanyaan ini ditanyakan pada masa Tuhan Yesus, sekarang ini dia lebih relevan, sesuai untuk ditanyakan. Karena dia meminta kamu menjawab secara pribadi. Ada yang tahu semua tentang Yesus, ya. Ada yang mengaku kalau kita tanya siapa Yesus, dia tahu itu semua. Bahkan mereka yang melalui sekolah teologi, mereka tahu itu semua. Atau mereka yang belajar tentang the historical Jesus, Yesus yang bersejarah, mereka tahu siapa Yesus. Tetapi mereka memiliki pengetahuan di kepala. They have only head knowledge, tetapi tidak ada pengetahuan di hati, yaitu heart knowledge. Ada berbeza. Ada orang tahu, tetapi tidak ada artinya, tidak ada kesannya di dalam kehidupannya. Hati di sini menunjukkan kehidupan kita keseluruhannya. Matius 16:13-17 menjelaskan suatu perbincangan. Ini perbincangan ini antara Yesus dan murid-muridnya tentang identitasnya, tentang siapakah dia sebenarnya. Jadi saudara, kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Pertanyaan Tuhan Yesus yang pertama. Dan perlu kita tahu bahwa soalan Yesus merupakan soalan dua kali ganda, atau dalam bahasa Inggris twofold, atau boleh dikatakan soalan berganda, yaitu dua kali ganda kepada murid-muridnya. Jadi mereka yang ada di depannya, mereka yang mendengar dia bertanya ini adalah murid-muridnya.
pengikut-pengikut Kristus. Jadi kita lihat soalan pertama. Soalan pertama yaitu kata orang, katanya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Kata orang, siapakah anak manusia itu? Who do people say the Son of Man is? Ini bukan soalan apakah Yesus tidak tahu apa kata orang tentang dirinya. Yesus Maha tahu, dia tahu. Tetapi kenapa dia bertanya kepada mereka? Dia mau bertanya pada mereka, apa kata orang? Menurut orang lain, siapakah anak manusia itu? Yesus hanya mau para muridnya memberitahu apakah kata orang tentang dirinya. Tuhan Yesus mau mereka tahu apa yang orang lain katakan tentang dirinya. Dan sebenarnya tujuan Yesus itu adalah untuk meneguhkan iman para muridnya bahwa ia adalah Mesias yang dijanjikan. Kata orang, bagaimana? Siapakah anak manusia itu? Siapakah Mesias itu? Dan dia mau dengar daripada mereka. Dia mau apa kata mereka tentang orang telah berkata tentang Yesus menurut mereka. Dan kita melihat jawabannya yang pertama. Jawaban yang pertama, kata mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Saudara, semua yang mereka katakan adalah pendapat orang, kata orang. Mereka dengar dan mereka sampaikan itu kepada Tuhan Yesus. Perhatikan ya, kata orang dikatakan oleh orang lain dan mereka menangkapnya dan memberitahunya. Mereka katakan Yohanes. Ya, Yohanes adalah nabi dalam Perjanjian Baru. Waktu permulaan pelayanan Tuhan Yesus, Nabi Yohanes ada di sana. Dia adalah nabi pertama di dalam era Perjanjian Baru. Nabi Elia dan Yeremia adalah nabi dalam Perjanjian Lama. Dan ada yang mungkin mengatakan Yohanes Pembaptis, dia sudah dibunuh oleh Herodes ya. Tetapi ada yang mengatakan mungkin dia hidup semula. Ya. Atau menurut apa yang dikatakan Elia akan datang menurut Perjanjian Lama. Jadi mereka mempunyai pendapat seperti itu dan pengertian siapakah anak manusia itu. Menurut mereka dia adalah seorang nabi, salah seorang nabi. Memang orang melihat ada sesuatu yang istimewa pada Yesus. Bila mana mereka bertemu dengan Yesus, mereka dapat melihat, mereka dapat saksikan ada hal yang istimewa. There is something special di dalam Tuhan Yesus. Dia dapat menyembuhkan. Dia dapat berkata dan orang sembuh. Dia dapat membangkitkan orang seperti Lazarus. Dan mereka masih melihat dia sebagai nabi. Dia adalah seorang nabi. Semua jawaban mereka ini tidak tepat. Atau boleh kita katakan semuanya adalah salah. Karena pendapat mereka, Yesus adalah sekedar nabi. Dia adalah nabi. Saudara dan saudari, walaupun jawaban itu tidak tepat pada masa itu, sampai sekarang ini, ya, sampai sekarang ini masih ramai orang
mengatakan Yesus hanya seorang nabi. Ramai orang masih melihat Yesus sebagai seorang nabi. Dan kalau kamu dalam golongan ini, kamu tidak berbeza dengan pendapat orang yang disebut oleh murid-murid Yesus ini. Jadi saudara, apakah kata Anda? Apakah Anda mengikut kata-kata orang ramai? Atau dalam bahasa Inggris, do you follow the crowd? Apakah kamu mengikut orang ramai? Kata-kata orang ramai. Kalau kita melihat agama dunia, ya, yang pertama yaitu Buddhism dan Hinduism, ya. Bagaimana pendapat mereka tentang siapa itu Yesus? Bagi mereka, mereka melihat sesuatu yang spesial, yang istimewa di dalam kehidupan Yesus. Yesus dihormati sebagai guru rohani yang bijak. Ya, he's considered to be a wise spiritual teacher. Bagi mereka, memang dia seorang guru rohani yang bijak. Ini adalah pendapat mereka. Ya, agama Buddhism dan Hinduism. Dan ada yang mengaku mereka juga seperti orang Kristen. Banyak mereka itu pakai baju putih, pakai bicycle tuh, ya, pergi di rumah kamu, ya. Ini mereka saksi Yehova, kan? Jehovah Witness. Ini hati-hati kamu dengan ini. Sepertinya mereka katakan mereka itu orang Kristen. Dan kamu harus tahu apa kata mereka, apa pendapat mereka tentang Tuhan Yesus, kamu harus tahu. Ya. Bahwa mereka katakan Yesus diciptakan oleh Yehova sama seperti penghulu malaikat. Ya, kalau kamu mengikut mereka itu, mereka katakan mereka adalah orang Kristen dan mereka katakan kamu pasti masuk surga. Saudara, salah pendapat mereka tentang Yesus. Karena salah pendapat kamu tentang Yesus, Yesuslah jalan kebenaran dan hidup, kan? Dan bagaimana kamu dapat jalan ke surga kalau kamu mempunyai pendapat yang salah tentang Tuhan Yesus? Itu kata orang ini, ya, kata orang lain. What other people say about Jesus? Dan saudara kita yang banyak ramai di negara kita ini, dan ini yang perlu saudara pikirkan. Mereka katakan sama kita ini keturunan Abraham kita nih, ya. Ini pendapat mereka. Orang Islam, Yesus dikenal sebagai Isa. Ya, Isa, ya, adalah seorang nabi dan bukan Allah. Bagi mereka, Jesus is a prophet and he is not divine. Dia adalah seorang nabi. Salah seorang nabi seperti nabi-nabi yang lain. Jadi ini yang didebatkan mereka. Kalau kamu mau lihat perdebatan, ya, dua orang ini, ada yang lain juga ada. Ya, dua orang ini yang sangat-sangat berdebat dengan orang Kristen. Yang pertama Ahmad Deedat ini, ya. Waktu saya masih orang muda, ya, masih remaja, ya, saya selalu dengar perdebatan Ahmad Deedat ini dengan pastor-pastor atau guru-guru, profesor-profesor orang Kristen. Ada yang seperti kalah, ya, tetapi satu yang saya suka sekali, waktu Ahmad Deedat berdebat dengan Josh McDowell. Itu bukan dalam video, ya. Masa itu direkam sejak suaranya. Coba kamu Google cari itu, ya, perdebatan antara Ahmad Deedat
dan Josh McDowell. Mereka berdebat di South Africa, yang sekarang ni South Africa yang membawa Israel ke IAJC, ya. Dan saudara, kita lihat ya bagaimana Josh McDowell membuktikan kepada dia bahwa Yesus benar-benar telah bangkit. Sampai sekarang ini satu orang lagi yang meneruskan dia. Kamu tahu dengar itu kan, Zakir Naik kan? Ya, kalau kamu dengar itu, selalu kamu dengar itu, dan kalau kamu dengar dia kata dan berkata dan ini dan itu seperti apa? Seperti benar, tetapi itu hanya dia bermain dengan logik, tetapi tidak ada kebenaran yang sedalam-dalamnya. Jadi saudara, jangan kamu tertipu. Ada yang tertipu karena mereka mengikut kata orang. What other people say. Dan mereka mengikut mereka. Mereka mengikut agama ini. Karena apa yang dia kata. Oke, saudara, hati-hati dengan hal ini ya. Ada satu lagi dari Kanada itu, Shabir Ali itu, ya, kamu dengar. Mereka benar-benar menyangkal bahwa Yesus bukan Allah. He is not God, he is not divine. Dan jangan kamu ikut kata mereka itu. Sepertinya pandai mereka, tetapi mereka buta secara rohani. Ini yang saya katakan. Jadi saudara, apakah pengertian dan kata Anda menurut pendapat mereka ini? Atau dipengaruhi oleh mereka ini? Ini adalah sangat penting. Tuhan Yesus mau tanya kepada murid-muridnya, apa kata orang, siapakah anak manusia ini? Apakah mereka mengikut, apakah mereka setuju dengan apa yang mereka orang ramai itu katakan? Majority say or majority believe, mayoritas yang percaya. Apakah kamu ikut yang majority? Saudara, belum tentu majority itu betul. Ya. Jadi saya mau kamu melihat ya, ini nama beberapa orang Christian apologist, okay? Apologist Christian. Dengar mereka ini. Mereka ini yang baik sekali dalam defend our faith. Mereka ini mengatakan dan mereka mengaku bahwa Yesus adalah Allah. Okay. Mereka bernama Josh McDowell, sudah tua dia ini. Okay. Ada anaknya Sean McDowell, ya. David Wood ini dengar ya. Kalau kamu mau tentang apa nih perbezaan agama Islam dan Kristen ya. Dan tentang kepercayaan kita dengar mereka ini. Satu orang lagi J. Smith ya, bagus sekali dalam sejarah. Dia sejarah Islam dan dulu cara kita adalah kita hanya defend kan. Tapi sekarang ini mereka masuk ke dalam menjelaskan kamu apakah kekurangan dalam buku mereka. Ini J. Smith ini. Ada satu lagi profesor di England, John Lennox ini, ya mungkin kamu selalu dengar Christian Prince ini ya. Christian Prince ini adalah orang Arab, memang dia orang Kristen, dia tinggal di Amerika dan dia menjawab orang ya melalui online ya. Dan satu yang saya lihat di Indonesia itu Bambang Norsila ya. Coba kamu dengar itu ya. Awal-awal pagi ini Norsena, maaf ya, Bambang Norsena ini pagi-pagi tadi saya dengar tentang dia jelas tentang Trinity itu, Trinitas itu kan, wah baik sekali ini ya. Dan Nabil Qureshi ini seorang Islam dulu dan menjadi orang Kristen, tapi dia ini sudah meninggal ya. Dan banyak yang lain. Dan ini adalah mereka-mereka yang perlu kamu dengar. Jangan selalu mendengar siapa ini Zakir Naik ini. Nanti kamu turun kamu. Ya, jadi tidak pernah naik-naik iman kamu. Turun saja. Oke, jadi dengar mereka yang lain ini, the Christian apologists ini ya. Ini yang perlu kamu
perhatikan ya, dengar, jangan ikut kata mereka yang lain tuh. Ikut mereka ini. Oke? Ini adalah hal yang kata orang lain. Saya harap jangan kamu ikut-ikut kata orang. Kadang-kadang ada juga pastor, ada apa nih, guru agama ya. Mereka kata ini dan itu, dan kamu tidak, kamu ikut mereka saja. Mereka jadi idola kamu. He's my idol ya. Dan kamu ikut apa saja yang dikatakan. Dan dalam pelayanan apa yang dibuat itu yang kamu buat juga. Tanpa memperhatikan apa kata Tuhan Yesus. Itu semua adalah kata orang lain. Dan kita masuk dalam soalan yang kedua. Oke, soalan yang kedua. Oke, soalan yang kedua. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Whom do you, my disciple, say that I am? Dia katakan, siapa, tetapi apa katamu? Dalam bahasa Inggris, dalam bahasa aslinya, dia sebut murid-muridku ya. Siapa aku, murid-muridku, menurut kamu ya, seperti itu ya. Whom do you, my disciple, say I am? Ini dia berkata kepada murid-muridnya. Saudara, ini pengikut-pengikut Yesus. Yesus mau tahu apa kata mereka, siapa Yesus itu. Tidak salah ya, tidak salah untuk para murid tahu apa pikiran dan kata orang tentang Yesus. Sama seperti kita, saya pun dengar kadang-kadang waktu mereka bertanya kepada Zakir Naik ya, saya dengar tuh bagaimana dia jawab itu kan. Boleh kita dengar apa kata mereka, tetapi sampai kamu tidak memeriksa kebenaran dan akhirnya kamu percaya dengan kata-kata mereka. Itu yang salah ya. Mereka sebagai murid-murid Yesus, apakah pendapat mereka tentang Yesus adalah penting? Inilah pertanyaan yang bersifat pribadi dan sangat mendalam bagi kita. Yesus bertanya pada kita, menurut kamu, siapakah aku? Okay. Dia bertanya secara pribadi, dia bertanya apa yang ada di dalam hati kamu, dalam pikiran kamu, dalam hati kamu. Ini yang Yesus tanya kepada murid-muridnya. Dan apa yang ada di dalam hatimu, dalam pikiranmu adalah sangat penting. Jangan dia di luar lain, tapi di dalam lain juga. Itu tidak betul kan? Yesus perlu bertanya kepada mereka secara pribadi, apakah pikiran dan kata mereka tentang dirinya. Ya. Ini pertanyaan pada kita, itu sebabnya bersifat pribadi dan bersifat mendalam. Ya, kita sendiri yang perlu menjawab. Kita sendiri yang perlu menjawab. Saudara, iman adalah perkara pribadi. Ya, iman adalah perkara pribadi dan bukan berdasarkan orang lain. Karena bapak saya adalah orang percaya, karena bapak saya adalah seorang gembala, karena bapak saya adalah seorang pelayan, jadi saya pun seorang Kristen. Tidak. Ya. Iman kita adalah pribadi. Kamu dengan Tuhan Yesus. Bukan bapak kamu percaya pada Tuhan Yesus, kamu pun ikut dikatakan orang percaya kepada Kristus. Tidak. Iman adalah hal pribadi. It is a personal thing. Jadi saudara, iman kita ini harus dia dijawab oleh secara pribadi. Okay. Walaupun iman itu secara pribadi, Tuhan Yesus bertanya, kan, ini
bukan hanya di dalam hati, tetapi diakui dengan mulut kita. Tuhan Yesus mau dengar. Apa ada yang dalam hati kamu, ungkapkan dia. Itu sebabnya kita mengadakan pengakuan iman. Walaupun kita percaya, kita mengakunya dengan mulut kita. Setiap orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan, dia selamat. Berarti bukan yang dari mulut, tetapi yang dari hati dikeluar dari mulut kita. Ini yang dimaksudkan pengakuan yang menyelamatkan. Ya, saudara. Jadi kita terus kepada jawaban soalan yang kedua. Jawaban yang kedua, Simon Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Petrus ini orang yang selalu mau nomor satu dia nih. Ditanya, dia yang mewakili mereka. Dia yang menjawab dulu kan. Ada orang seperti itu kan. Ya. Petrus mengetahui bahwa semua pendapat orang ramai adalah tidak tepat. Tidak tepat itu. Maka ia menjawab bagi pihak para murid. Wah, seperti dia adalah wakil mereka. Dia bagi pihak yang lain, ya. Dan Yesus adalah lebih daripada Yohanes Pembaptis, lebih daripada Elia, lebih daripada Yeremia, atau lebih daripada semua nabi. Ini pengertiannya. Ya, kata orang itu, ya mereka pikir dia seperti itu, tetapi menurut pengakuan Petrus ini, semua mereka itu kurang daripada Yesus. Karena Yesus adalah Mesias. Dia adalah anak Allah yang hidup. Yesus adalah Mesias. Dalam bahasa Ibrani itu Mesias, dan Kristus dalam bahasa Yunani berarti yang diurapi dan dijanjikan. Ini berarti Tuhan Yesus yang diurapi, yang dipilih Allah. Seorang yang dipilih Allah, diurapinya, diberi kuasa. Seorang raja yang diurapi, dia diasingkan dan dia diberi kuasa. Dan dia ini dijanjikan. Kalau kita membaca Perjanjian Lama, janji-janji tentang kedatangan Mesias. Orang Israel menunggu begitu lama kedatangan Mesias. Ya, dia yang dijanjikan. Itu sebabnya pengakuannya, engkau adalah Mesias. Ini berarti engkaulah yang diurapi, engkaulah yang dijanjikan. Kami percaya engkau adalah yang dijanjikan dalam Perjanjian Lama. Ia adalah anak Allah yang hidup. Apa maksudnya anak Allah yang hidup? Ini membandingkan bahwa Yesus setara dengan Allah, sama dengan Allah. Dia adalah Allah. Menurut Yohanes pasal 1 ayat 1 ya. Dia adalah setara dengan Allah. Dia adalah Allah, dan Yohanes 1:14. Dia adalah Allah menjadi manusia. God became man. He is God-man. Oke, ingat ini ya. God-man. Dia adalah Allah manusia. Bukan manusia Allah. Bukan man-God. Kalau dia manusia Allah, ini berarti manusia itu yang menjadi Allah dalam agama yang lain. Dia adalah God-man. Ini berarti dia adalah Allah dan dia mampu menjadi manusia. Datang ke dunia ini untuk menyelamat kita. Dan dikatakan Allah yang hidup. Dia adalah hidup. Bukan dia seperti berhala atau Allah lain. Allah yang hidup. Ini berarti kalau dia hidup, dia dapat mendengar kita. Dia dapat bertindak kepada kita. Dia dapat menjawab kita. Ya, saudara, kalau kita berdoa, kalau kamu berdoa kepada Allah yang hidup, ingat,
dia dapat mendengar kamu. Dia dapat menjawab kamu. Ini maksudnya. Lain daripada berhala atau Allah-Allah yang dibuat. Kamu kasih dia makan, tidak pernah dia makan. Kamu bercakap dengan dia, tidak pernah dia menjawab kamu. Ya, ini bandingan. Siapa? Yesus. Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, sudah datang. Dan dia adalah anak Allah yang hidup, setara dengan Allah. Inilah yang kita percaya. Saudara dan saudari, inilah Yesus yang kita tahu. Jadi saudara, jika kita percaya siapa Yesus menurut apa yang ia katakan, maka itu akan mempengaruhi cara hidup kita. Kalau kita mengaku Yesus adalah Mesias, wah, Mesias sudah datang dan saya sudah menerima keselamatan, janji harapan keselamatan, ya, dan ini akan mempengaruhi hidup saya, mempengaruhi cara saya hidup di dunia ini. Dan kita teruskan dengan akibat pengakuan Petrus. Akibat pengakuan Petrus, respon Yesus atas pengakuan Petrus, berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Yesus mengungkapkan berbahagialah. Berbahagialah atas pengakuan dan iman Petrus. Kan dia ucapkan, dan itu adalah apa yang dia percaya dari dalam hatinya. Dan dia ucapkan itu. Itulah yang membuat Yesus katakan berbahagialah. Saudara, Allah dalam anugerahnya membuka mata para murid untuk melihat siapa Yesus sebenarnya. Perhatikan, waktu kita mengaku siapa Yesus itu, Allah dengan anugerahnya, God in His grace, membuka mata kita, membuka mata para murid, melihat siapa Yesus sebenarnya. Kalau kita mengaku dan tahu siapa Yesus sebenarnya, Allah membuka mata kita dan kita melihat Yesus itu lain daripada yang lain. Kita melihat Yesus yang sebenarnya. Kenapa orang lain menyangkal Yesus itu adalah Allah? Karena mata mereka belum terbuka. Mereka buta secara rohani. Tidak dapat melihat. Itu sebabnya mereka menyangkal dan menyangkal Yesus bukan Allah. Ya, pendebat-pendebat seperti Zakir Naik tidak dia ini mengaku karena mereka dibutakan, tidak mengaku Yesus. Saudara, kalau kita mengaku, mata kita terbuka. Allah Bapa yang menyatakan siapakah Yesus sebenarnya. Itu kata Yesus pada Petrus, Allah Bapa yang menyatakan kepadamu kata-kata ini. Karena kamu ada kepercayaan di dalam hati kamu. Okay. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jika kita mengaku dan percaya siapa Yesus sebenarnya, maka Allah akan menyatakan misteri yang lebih dalam kepada kita. Kita mengaku Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah. Yesus adalah anak Allah yang hidup. Saudara, dia membuka misteri yang lebih dalam kepada kita. Coba kita lihat kesaksian-kesaksian mereka yang tidak percaya pada Yesus. Khususnya kamu dengar ya, kesaksian-kesaksian orang Islam yang telah menjadi orang percaya. Apa kata mereka? Selama ini kami menurut kata-kata imam kami, kata-kata nabi kami. Ya, itu sebabnya kata-kata mereka itu mengatakan Yesus adalah nabi saja. Dan kedua, Yesus tidak mati di kayu salib. Kalau dia tidak mati, ini berarti tidak ada kebangkitan.
dan kebangkitan adalah dasar iman Kristen yang sangat penting, yang membezakan kepercayaan Kristen daripada kepercayaan-kepercayaan yang lain. Tanpa itu, Kristen tidak ada apa-apa. Is nothing. Ya. Kena kebangkitan. Ini berarti kebangkitan ada karena Yesus mati. Kalau dia tidak mati, tidak ada kebangkitan. Ya. Kita percaya Yesus telah mati. Dia dikuburkan. Setelah 3 hari, 3 malam dalam kubur, dia telah bangkit. Ini kepercayaan kita. Dan ini yang ditiadakan oleh agama-agama lain. Khususnya agama Islam yang sangat-sangat menentang bahwa bukan Yesus yang disalibkan, orang lain yang disalibkan. Dan saudara, jangan dengar kata mereka, karena itu kata bukan dari Alkitab. Yang kita percaya adalah kata dari Alkitab. Jadi waktu mereka menjadi orang Kristen, orang yang dulunya agama lain, terbukalah mata mereka dan barulah mereka melihat apa kesalahan-kesalahan kepercayaan mereka yang dulu itu. Ya, mereka sudah tidak buta secara rohani dan mereka mengaku Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat. Di dalam Yesus ada kemenangan. Dan saudara, jangan sama sekali meninggalkan iman Kristen kamu, karena itulah kebenaran yang mutlak. Kebenaran yang mutlak. Pertanyaan, siapakah Yesus menurut Anda? Masih ditanyakan sampai sekarang ini. Mungkin ditanyakan sampai sekarang ini kepada Anda. Kalau kamu belum tahu, belum mengaku siapa Yesus itu dalam hati kamu. Ini adalah satu soalan pribadi yang menyentuhkan jiwa kita yang paling dalam dan menurut jawaban yang segera. Ya, menuntut jawaban yang segera. Saudara, perlu dijawab. Ya. Kehidupan ini bila dia berakhir bukan di pihak kita, adalah di pihak Tuhan. Itu sebabnya adalah satu tuntutan yang segera. Perlu kita menjawab, siapa Yesus menurut Anda? Bukan apa yang dunia katakan atau apakah Anda pikirkan siapa Yesus, tetapi apa yang Allah telah nyatakan kepada Anda. Bagaimana Allah menyatakan siapa Yesus? Dari Alkitab, dari firman-Nya. Baca Alkitab. Saudara, lebih banyak kamu baca Alkitab, lebih dalam kamu baca Alkitab, lebih teguh iman kamu. Apakah Anda sungguh-sungguh mengakui Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup? Ini adalah keputusan Anda dan ini adalah tugas Anda untuk mengatakan, ya, saya percaya Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi saudara dan saudari, pastikan Yesus benar-benar adalah Tuhan dan Juru Selamat Anda. Pastikan itu. Ya, apakah Yesus benar-benar Tuhan dan Juru Selamat Anda? Karena kita hidup di dalam negara kita ini, tiap hari ya kita diberi peluang kadang-kadang mendengar kata-kata orang. Dan jangan percaya dengan itu. Percaya saja apa kata Alkitab tentang Yesus. Dan Allah akan meneguhkan saudara bila mana kamu mengakukan Yesus
adalah Mesias. Yesus adalah Kristus, Allah, anak Allah yang hidup. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur padamu pada pagi ini, karena Engkau adalah Tuhan dan Allah kami. Engkau telah berfirman melalui firman-Mu ini, dan biar firman-Mu ini mengambil tempat di dalam hati kami. Biar kami memegangnya dalam kehidupan kami, dan biar kami menjadi kuat di dalam kami ikut Tuhan sampai akhir hidup ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Tuhan berkati.